Shalom, selamat siang atau selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara Stephen ada? Stephen. Oh ini Stephen, yang main ini ya. Singer tadi. Oh ya. Memberikan kepada saya satu perikop ayat firman Tuhan yang akan kita bahas, saudaraku, dari Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai 15. Mari kita membaca bersama-sama beberapa ayat ini ya. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Kalau sudah jumpa, mari kita baca bersama-sama. Judulnya di situ adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. 1, 2, ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara-saudaraku, bagian ini saya ajak kita untuk kembali memulai dari ayat 14. Jadi saya memulai dari ayat ke-14 untuk menggali perikop ini. Coba sekali lagi ditampilkan ayat yang ke-14. Dikatakan di situ Bapak Ibu lagi, anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa Allah menginginkan, Allah mau menguduskan satu umat kepunyaannya. Itu dia. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Atau saya mundur lagi. Tuhan menciptakan manusia untuk satu persekutuan kekal. Dalam konsep Tuhan tidak ada kematian. Tidak ada keterpisahan. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian Tuhan mau menguduskan. Dia mau menguduskan satu umat kepunyaannya sendiri, saudaraku. Nah, bagaimana Allah? Bagaimana Allah melakukan itu? Bagaimana Allah menguduskan suatu umat kepunyaannya? Ayat 14 sama-sama kita baca. Dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan dirinya. Bapak Ibu, untuk mendapatkan kita, Tuhan menyerahkan dirinya. Kalau saya ganti kalimatnya, untuk mendapatkan kita, Tuhan kehilangan. Dia kehilangan nyawa untuk mendapatkan kita. Ternyata untuk mendapatkan dibutuhkan kehilangan. Ya, jangan lupa bagian itu. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Sampai mati di atas kayu salib. Lalu kita garis bawahi, itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu apa? Sebentar kita akan bahas. Itulah sebabnya anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, tidak ada kebutuhan yang terbesar di dunia Kristen saat ini daripada kesadaran terus diperbaharui, saudaraku, untuk mengenal kasih karunia itu. Jadi kita harus terus sadar bahwa kita membutuhkan kasih karunia itu. Itulah sebabnya ya di Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa kita anak Tuhan itu hidup from grace to grace. Dari kasih karunia kepada dari kasih karunia kepada kasih karunia. Selama kita hidup tanpa kasih karunia, hari ini kita mati seharusnya. Karena Tuhan meminta perbuatan baik yang sempurna. Karena Tuhan menuntut kesempurnaan dari kita. Pertanyaannya, siapa yang udah sempurna? Gak ada. Tapi karena kasih karunia, kita masih bisa hidup. Apa itu kasih karunia? Nah, ini kita bahas. Nah, dalam mau merancang satu umat kudus, umat kepunyaannya ini, saudaraku, Tuhan menyerahkan nyawanya. Lalu Paulus mulai menguraikan kepada kita dari ayat yang ke-11. Dia mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu telah nyata. Wujud kasih karunia Allah yang nyata itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena kasih karunia itu sama dengan pemberian, gift, anugerah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jadi Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu telah nyata. Itu adalah sebuah kenyataan, sebuah fakta yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia menyerahkan nyawanya kepada manusia. Nah, jadi apa itu arti kasih karunia? Yang telah nyata di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan kamus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak muda yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia itu dari kata Yunani karis. Artinya adalah suatu pemberian yang bernilai atau suatu pemberian yang sangat dibutuhkan. Kasih karunia itu adalah pemberian tanpa memandang kelayakan si penerima. Kitalah si penerima kasih karunia itu. Tapi Tuhan tidak memandang kelayakan kita karena memang kita tidak layak. Kita yang tidak layak ini diberikan, itulah kasih karunia.
Makanya tadi kita definisikan kasih karunia itu adalah pemberian tanpa memandang kelayakan si penerima. Pemberian yang diberikan Tuhan tanpa ada jasa dari si penerima. Kasih karunia itu adalah pemberian dari pihak yang tinggi derajatnya atau pemberian dari atasan kepada bawahannya yang mana tidak layak sebenarnya menerimanya. Itulah kasih karunia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Kita menerima kebaikan Allah. Kita menerima kebaikan Allah yang sebenarnya kita tidak layak. Kenapa kita tidak layak menerimanya, saudaraku? Kan gitu. Kenapa kita tidak layak menerimanya? Karena jelas, karena kita hanya punya satu kelayakan. Saya Judika Sihaloho, nama saya Judika Sihaloho. Layaknya saya itu cuma satu. Pantasnya saya cuma satu. Apa itu? Cemplung ke neraka. Layaknya kita semua ini harusnya apa? Binasa. Karena manusia semua berdosa, kata Alkitab. Roma 3:23, semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 berkata bahwa upah dosa itu ialah maut. Maut itu terpisah dengan Allah. Binasa itu, saudaraku, terpisah dengan Allah. Kita dijauhkan dari hadirat Tuhan. Itulah pantasnya kita karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan menciptakan kita bukan untuk berada di dalam neraka sana, saudaraku. Tuhan menciptakan kita untuk satu persekutuan dengan Dia. Jadi kita nggak layak, saudara. Tapi Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan kita, saudaraku. Sekali lagi, kasih karunia. Satu pemberian yang tidak layak kita terima, tapi diberikan Tuhan. Coba kita buka Roma pasal 4 ayat 4. Roma pasal 4 ayat 4. Roma 4 ayat 4. Marilah kita membaca secara bersama-sama. Biarlah Roh Kudus terus menolong kita, mengerjakannya di hati kita. Karena firman itu adalah hidup, firman itu adalah Allah sendiri. Hanya Roh Kudus mengerjakan, membuat kita bisa mengerti, saudaraku ya. Memahaminya. 1, 2, ya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai apa? Oh, ini terjemahan agak TJB apa ya? Terjemahan baru ya, kok beda ya? Haknya ya? Oh iya, haknya ya. Kayak hurufnya kok beda saya pikir. Haknya. Saya ulangin ya. Kalau ada orang yang bekerja, ya, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Artinya apa? Kalau orang bekerja dia dapat gaji, dia dapat upah, itu bukan kasih karunia. Gitu loh maksudnya. Jika kita berbuat sesuatu, kemudian kita mendapatkan sesuatu juga, maka itu bukan kasih karunia, tapi upah dari yang kita kerjakan. Tapi bicara kasih karunia, bicara keselamatan, kita nggak ada buat apa-apa. Kita sudah nyemplung di neraka, inilah misalnya. Kita sudah di sini, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa keluar dari sini. Tapi Allah datang menggantikan kita, anakku, biar aku yang di situ. Kamu keluar supaya kamu selamat. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus dan itulah kasih karunia itu. Harusnya kita mendengarkan kasih karunia. Kita itu exciting banget, yes, dan memukul dada kita. Tuhan, siapa aku? Orang model gini kok sayangi Tuhan. Jadi orang yang benar-benar mengalami kasih karunia, hidupnya pasti penuh sukacita. Sukacita sekali dia. Kalau kita sukacita karena dapat uang, ya itu mah sementara. Kalau kita sukacita karena dapat proyek, ya itu minggu depan udah lupa semangat dari proyeknya itu. Udah lupa. Tapi kalau kita mengalami kasih karunia Allah dan kita terus belajar, kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, itulah yang membuat kita selalu bersukacita. Kalau hati kita selalu bersukacita, kerja pun mantap, saudara. Kalau hati saudara susah, hati saudara kering, hati saudara curiga, hati saudara cemas, hati saudara khawatir, gimana mau bekerja dengan baik, gak konsentrasi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kasih karunia itu. Jadi jelas, jika saat ini kita berada dalam Tuhan, kita mengalami keselamatan dari Tuhan, itu karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Tidak boleh yang ada menyombongkan diri. Kalau ada orang menjadi sombong, dia tidak kenal, dia tidak mengenal kasih karunia Allah. Dia tidak mengenal kasih karunia Allah sama sekali, saudara. Nah, kita yang sudah mengenal kasih karunia Allah ini, ingat, kasih karunia Allah tidak berhenti di situ saja.
Kasih karunia Allah itu tidak berhenti dalam kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia datang dari sorga ke bumi menjadi manusia, menyerahkan dirinya. Itulah kasih karunia. Tapi dia tidak berhenti 2000 tahun yang lalu. Kasih karunia kalau kita terapkan ke diri kita, tidak berhenti pada waktu berapa tahun yang lalu kita percaya kepada Kristus. Tanggal 17 April tahun 1990. Disitulah aku dibaptiskan, ditenggelamkan di dalam kolam renang itu. Jegrek. Tapi sebelumnya saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aku menyesali semua dosa-dosaku. Aku bertobat bukan karena aku ada mengalami mujizat, bukan karena sesuatu hal, enggak. Saya bertobat sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, meninggalkan semua dosa-dosaku ketika aku masih berada di kota Medan. Kenapa saudaraku? Karena datang ke gereja, diajak, ada seorang kakak yang ajak saya nggak bosan-bosan sampai 5 kali. Yang pertama, ya, tapi saya nggak datang. Yang kedua disuruh datang lagi, ya, nggak datang juga. Yang ketiga, ya, nggak datang juga. Yang keempat, ya, nggak datang juga. Yang kelima, kayaknya gue parah amat ya. Orang sampai tekun ngajak gini, akhirnya nggak enak hati, saya datang. Ternyata yang nggak enak hati ini pun karya Roh Kudus. Saya nggak enak hati. Menurut saya itu juga karya Roh Kudus sehingga saya datang ke gereja. Ketika saya datang ke gereja, akhirnya saya dengar khotbah. Ketika saya dengar khotbah, lalu Tuhan menegur saya. Engkau itu orang berdosa, Judika. Engkau butuh diselamatkan. Hari itu aku menangis, lalu aku ambil tekad. Aku tinggalkan semua. Ya maklumlah zaman muda hari itu ya. Kacau balau lah, cara hidup itu kacau lah di kota Medan sana. Hari itu, detik itu saudaraku, semua saya tinggalkan. Yang biasa saya ngumpul-ngumpul di pinggir jalan itu bikin berisik, saya tinggalin semuanya. Kenapa? Karena Roh Kudus menjamah. Bukan karena ada sesuatu yang spektakuler, enggak. Makanya kita anak muda jangan pernah engkau bosan ngajak orang. Ini termasuk korban diajak sampai 5 kali. Kalau yang keempat dia putus asa, saya belum ada di sini hari ini. Tapi ternyata yang kelima, jangan-jangan kalau yang kelima, ya saya nggak datang juga, jangan-jangan ada yang keenam. Keenam juga enggak, jangan-jangan ada yang ketujuh. Tapi ternyata hari itu yang kelima, enggak enak hati. Enggak enak hati saya, itu karya Roh Kudus sampai saya di gereja itu. Nah, kasih karunia tidak berhenti di situ. Enggak. Ayat 12, mari kita perhatikan. Ayat 12, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dari Titus pasal 2 tadi, ya. Titus pasal 2 tadi, kita perhatikan ayatnya yang ke-12. Yang mengajarkan kita bahwa kasih karunia tidak berhenti 2000 tahun yang lalu. Yesus memberikan hidupnya. Tidak berhenti berapa tahun yang lalu. Kalau saya berarti kurang lebih 34 tahun yang lalu. Hampir 34 tahun yang lalu. Kasih karunia Allah nyata padaku. Kasih karunia gak berhenti saat itu. Perhatikan ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau yang pertama tadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Yang kedua 12 kita kasih poinnya adalah kasih karunia Allah yang menguduskan kita. Ya berhenti di situ. Jadi kasih karunia itu mendidik kita. Kasih karunia Allah itu saudaraku mendidik kita, menguduskan kita. Bagaimana caranya menguduskan kita? Dengan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Terjemahan NIV, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan itu begini bunyinya. Kasih karunia Allah mengajar kita untuk berkata tidak kepada keinginan-keinginan duniawi. Anak muda, siap berkata tidak kepada dosa? Janganlah Pak Pendeta, masih muda, biarkan kami menikmati dulu. Enak kali dosa ini Pak Pendeta. Pak Pendeta ini buru-buru ngomong gitu. Entarlah Pak Pendeta udah umur-umur 73. Ya barulah. Jadi kasih karunia Allah itu tidak berhenti di situ. Pada saat kita terima Yesus. Tapi ia terus mengerjakan hidup kita. Dan dia menguduskan kita. Dia terus bekerja sampai akhir hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya mendidik kita. Untuk berkata tidak kepada kefasikan. Nah ini. Kegagalan anak-anak muda, kegagalan banyak orang Kristen bertumbuh dalam kerohaniannya. Dia nggak berani berkata tidak kepada keinginan-keinginan dunia. Dia tidak berani berkata tidak kepada kefasikan. Kefasikan itu adalah orang yang tidak mau taat hukum. Itu fasik. Orang fasik itu orang yang tidak berhukum. Jadi dia mau hidup suka-sukanya. Aku mau buat ini, aku mau buat itu. Emang kenapa lo larang-larang gua? Suka aku dong. Hidup-hidupku, duit-duitku, tenaga-tenagaku, mata-mataku, tangan-tanganku, kaki-kakiku. Ngapain lo atur-atur aku? Biar aku hidup suka-sukaku. Itu orang fasik. Jadi dia orang yang tidak hidup tanpa
hukum. Jadi dikatakan di situ kasih karunia Allah itu mendidik kita. Saya senang kata mendidik itu saudaraku. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu paideuo, yang bisa diterjemahkan melatih seorang anak. Bagaimana orang tua melatih seorang anak? Kadang anak juga misalnya di belajar jalan ya, belajar jalan. Ayo diri nak diri. Begitu jatuh langsung ditangkap oleh ayahnya atau mamanya. Betul nggak kira-kira? Ada nggak orang tua, ayo nak belajar jalan nak, udah mau jatuh. Goblok banget lo bisa jatuh. Nggak mungkin toh. Itu bukan orang tua, itu bukan melatih namanya. Jalan, begitu mau jatuh, siap ditangkap. Nanti tambah besar, lalu dilatih lagi. Makin besar umur, belasan tahun dilatih lagi sama orang tua. Itulah kasih karunia Allah yang menuntun kita. Melatih kita untuk terus belajar. Berkata tidak kepada dosa. Berkata tidak kepada kefasikan. Berkata tidak kepada keinginan-keinginan duniawi. Lalu berkata no, berarti kita membelakangi kan? Lalu kita menerima sesuatu. Apa itu? Sebuah kehidupan baru. Hidup bijaksana. Jelas dikatakan tadi di situ. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Itu kita katakan no. Kita belakangi dia. Nggak cukup membelakangi saja. Nggak cukup cuma berkata no sama dosa. Harus ada word next-nya. Kalau nggak jalan di tempat. Betul nggak? Jadi kita bukan hanya, oh jangan katakan tidak pada dosa. Itu bagus. Jangan berhenti di situ. Harus masuk, kalau istilah zaman now, harus masuk kepada pemuridannya. Supaya berjalan. Jangan cuma, kita harus berani berkata tidak sama dosa. Tapi bagaimana mengalami kehidupan yang baru, melangkah selanjutnya. Untuk mengatakan no aja sama dosa, enggak mau. Udah punya satu pacar, pengen dua, nggak puas cuma satu. Nah coba angkat tangan anak muda di sini yang pacarnya 3 lah, angkat tangan dulu. Ya tak? Ada. Jadi kalau ada yang pacaran sampai pasang 3, ya nasihat saya pulangkan yang 2, 1 aja lah. Yang 1 aja susah kita untuk mengenal dia dengan baik kan? Apalagi mau 3. Saudaraku kalau punya 2, udahlah stop bicara kesetiaan. Jangan bisa. Nanti akan adil Pak. Adil gimana? Nggak mungkin itu. Jadi kalau bicara kesetiaan harus satu-satu. Disakitin gimana, ketika gini gimana, itu baru bicara. Aduh Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah mendidik kita. Itu aku senang sekali kata mendidik itu. Karena dari artinya itu melatih seorang anak. Atau juga memiliki arti memberi instruksi, memberi disiplin. Jadi Tuhan itu bisa memberi disiplin. Kata mendidik ini juga dibuat ilustrasinya orang Israel, saudaraku, yang dipimpin oleh Tuhan. Allah mendidik bangsa Israel. Coba Ulangan 8. Ini cara Tuhan mendidik yang kita dari muda harus mau terima firman ini, saudaraku ya. Ulangan pasal 8, ayatnya yang kedua sampai yang ketiga, coba ya. Ulangan pasal 8, Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2 ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi Allah mencobai dalam arti menguji mereka selama 40 tahun. Nanti saudara bingung, jadi saya kasih sedikit lah 1-2 menit latar belakang. Ketika saudara membaca kitab Ulangan, konteksnya itu begini, orang Israel itu sudah muter-muter 40 tahun di padang gurun, lalu mereka sampai sudah di tepi ini. Tinggal selangkah lagi tanah perjanjian. Jadi sebelum mereka masuk 1 langkah lagi ke tanah perjanjian itu, Musa memberikan khotbah lagi kepada mereka. Musa mengutip semua khotbah-khotbahnya, mengutip apa yang pernah disampaikannya, makanya disebut kitab Ulangan. Jadi dia bilang, ingat ya, kalian sudah ingat 40 tahun muter-muter karena kekerasan hatimu. Harusnya cuma 1 minggu, 2 minggu, nyampe itu. Tapi karena kekerasan hatimu, Tuhan buat kalian putar-putar 40 tahun. Itu adalah bagian pendidikan Tuhan, itu maksudnya. Ya, jadi dikatakan sekali lagi ya, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bagaimana Tuhan mengujinya? Ayatnya yang ketiga. Ia merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar. Memberi engkau makan mana yang tawar itu. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa
Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa di situ? Tuhan sedang mendidik bangsa ini untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu maksudnya. Satu mata kuliah, nama mata kuliah itu adalah manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Itu mata kuliahnya. Berapa lama? 40 tahun. Mungkin 30 SKS itu. Dari sekian yang berangkat dari Mesir ke tanah perjanjian, catatan Alkitab, 600.000 laki-laki. Kalau itu 600.000 laki-laki dewasa yang sudah menikah, coba kita buat dulu hitungan orang Indonesia KB. KB tahu maksudnya kan? Satu istri, 2 anak. Berarti kalau 600.000 pria dewasa, maka minimum yang berangkat itu berapa? Kali 4 lah. 2.400.000. Ada juga sih yang berangkat. Jadi ada 2.400.000. Tahu gak saudaraku, dari orang dewasa ini, anggaplah 600.000 lah. Yang dewasa yang keluar itu ya. Lalu yang kurang dewasa, itu tidak masuk hitungan. Tahu gak? Satu mata kuliah tadi, selama 40 tahun, cuma 2 yang lulus. Ada yang ingat siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Jangan malu-malu. Saya sudah dengar nama itu, tapi saudara diam-diam. Cuma 2 yang lulus 40 tahun, saudaraku. Itulah cara Tuhan mendidik mereka. Tapi dalam mendidik itu Tuhan sangat tegas. Tegas banget. Siapa yang tidak berkata no sama dosa, coba baca. Kadang-kadang kalau saya baca itu ya, seram juga loh. Bisa loh tanah terbuka, masuk ke dalam, dilempari batu. Rasanya kok Allah perjanjian lama kok kejam amat ya? Bukan kejam. Kita harus ngambil pelajarannya bagi kita. Apa itu? Bahwa Allah Maha Kudus itu, dia serius dengan kesucian. Dia serius dengan kekudusan. Jadi orang yang menolak, yang mau terus hidup dalam dosa, dibunuh Tuhan di tempat, saudara. Pernah loh ada sampai 23.000 mati dalam satu hari. Sekali lagi, Tuhan serius bicara kesucian. Tuhan serius bicara kekudusan. Karena dia kudus. Makanya dia bilang, dia mendidik kita, dilatih kita. Kadang kita bilang no hari ini, 2 hari lagi udah yes sama dosa. Tapi karena kasih karunia Allah, Tuhan masih beri kita kesempatan. Jadi kita datang minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan bilang gini, iya anakku, aku mengampuni engkau. Tapi jangan kau salah ya nak. Ketika aku mengampuni engkau, aku bukan sekedar melupakan kesalahanmu. Tetapi aku di dalamnya memberikan kesempatan padamu untuk memperbaiki diri. Jadi jangan kau buat jadi murahan pengampunanku nak, kata Tuhan. Aku maafkan engkau, aku ampuni engkau. Tapi di dalamnya ada satu semangat nakku. Untuk kau perbaiki diri. Kalau cuma hanya minta maaf, tapi kau tidak mau memperbaiki dirimu, habis kau anakku, kata Tuhan. Tapi ngomong-ngomong saudara ngerti maksud saya. Kalau saya begini, itu saya mengharapkan amin atau enggak amin. Jadi Allah itu serius sama saudara. Iya, Allah itu serius sama kita. Iya. Makanya dia memberikan nyawanya. Kalau dia nggak serius, ngapain dia kasih nyawa untuk kita? Ini saya ulang kalimat ini, saya suka kalimat ini selalu. Gak ada jalan lain untuk mendapatkan kita. Selain ia mati di atas kayu salib. Gak ada jalan lain. Coba pikirkan baik-baik itu. Sampai Allah itu sendiri memberikan nyawanya untuk mendapatkan kita. Gak ada jalan lain. Sekalipun ia maha kuasa, tidak ada yang bisa menandingi dia. Sebenarnya kan dia bisa begini kan. Namanya siapa brother ya? Aten. Nah, Tuhan menyelamatkan brother Aten. Sini aku selamatin. Sini aku selamatin. Apa tadi? Dehes ya? Aku selamatin. Nathan tadi ya. Pak Pendeta Nathan kan. Yang menegur Daud. Selamatin. Bisa sebenarnya Tuhan. Karena dia maha kuasa. Siapa yang berani ngelawan dia? Kok pakai sampai acara dia jadi manusia mati sih? Siapa yang ngelawan dia? Kalau kita lo orang paling berkuasa saudaraku. Lalu ada persoalan, apa lo sini? Pak, enggak ada tapi sini. Enggak ada yang berani ngelawan kan? Tuhan kan bisa bikin gitu Pak. Tuhan bisa bikin gitu karena dia maha kuasa, maha kuat, maha bijaksana. Enggak ada yang menandingin dia. Tapi enggak bisa dilakukan itu. Karena apa? Dalam diri Tuhan sendiri ada tatanan. Yang salah itu mesti dihukum. Manusia sudah salah, Tuhan harus kasih hukuman buat manusia yang salah.
Walaupun dia maha kuasa. Artinya apa? Upah dosa itu maut harus dibayar. Upah dosa ialah maut itu sama dengan hutang dosa ialah maut. Jadi dosa itu seperti hutang harus dibayar. Makanya Tuhan sendiri yang membayar. Caranya gimana? Dia harus mati. Karena kematianlah upah dosa itu. Nggak bisa cara lain. Dia mau tarik kita bisa. Tapi nggak bisa. Nanti Tuhan akan merusak tatanan yang ada dalam dirinya. Tuhan merusak hukum yang ada dalam diri sendiri. Sementara dialah hukum itu. Masa dia sendiri melanggar hukum itu? Kalau dia melanggar hukum itu maka dia bukanlah Allah yang adil. Dia bukanlah Allah yang sempurna. Tapi dia Allah yang sempurna. Itulah elegannya Tuhan kita. Yang kedua, dengan cara itu Tuhan menyerahkan nyawa, menunjukkan betapa mahalnya saudara dan saya. Saudaraku, 1 triliun itu nolnya berapa? 24 ya. Ya karena kita nggak pernah pegang uang segitu, jadi bingung menghitung nolnya lah. Jangankan segitu ya, dihancurkan juga 20 lagi nolnya, jangan-jangan belum pegang uang segitu kita. 1 triliun yang 24 nolnya itu nggak bisa membeli saudara. Sangkin mahalnya. Karena kalau bicara angka, itu hal yang bersifat sementara. Tapi kita ini jiwa kekal. Kita ini manusia makhluk kekal. Kita mati, hidup kita bukan berakhir. Masih ada kehidupan lagi. Tinggal 2 alamatnya, sorga atau neraka. Nyawa Yesus menggantikan kita. Betapa mahalnya. Makanya kita harus menghargai hidup kita. Ya, jadi sekali lagi, Allah menginginkan satu umat yang kudus. Oke? Caranya bagaimana? Ia memberikan kasih karunia-Nya, yaitu hidupnya. Tapi tidak berhenti di situ. Tapi kasih karunia itu pun mau menguduskan kita, mendidik kita untuk meninggalkan segala kefasikan. Kita berkata no sama dosa, sama keinginan-keinginan daging, no. Tapi tidak berhenti di situ. Lalu dikatakan ayatnya yang keberapa tadi saudaraku? Engkau hidup bijaksana, ayat 12 masih ya. Bijaksana, adil, ayat keberapa tadi? Sebentar saya buka dulu. Ayat 12 ya, ayat 12 tadi. Supaya kita hidup bijaksana. Kita katakan no, hiduplah bijaksana, hiduplah adil. Adil itu di situ dari kata Yunani dikaio. Dikaio itu artinya sebuah kebenaran atau kehidupan yang sesuai dengan kebenaran. Itu artinya perilaku kita yang sesuai dengan kebenaran, itu adil maksudnya di situ. Lalu kita beribadah. Beribadah ini dari kata eusebeia, artinya kesalehan. Kita hidup saleh. Jalanin, no, tapi jangan berhenti no, tapi lakukan semuanya dalam kehidupan yang baru. Nah disinilah kasih karunia itu menolong kita, sehingga pikiran kita dibaharui terus, dibaharui. Sehingga jelaslah nasihat Rasul Petrus, 2 Petrus pasal 3 ayat 18, bertumbuhlah dalam pengenalan akan kasih karunia Allah. Yes, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi Allah menguduskan kita, menggantikan keinginan-keinginan yang kudus. Karena semuanya itu berasal dari hati. Pusat manusia itu hati. Apa yang diingini hatimu, itulah engkau. Apa yang disenangi oleh hatimu, itulah engkau. Dan kesenangan-kesenangan itu tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Apa kesenangan saudara? Saudara akan diseret di situ tanpa susah. Akan disedot ke situ, ditarik. Kalau ada orang bercanda, candanya jorok, terus candanya porno, terus lalu tegur, wah enggak cuma bercanda. Saya enggak percaya bercanda, memang itu hatimu. Loh. Candanya terus yang kotor, memang itu hatimu. Karena Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut, itu meluap dari hati. Kalau kita enggak setuju, berarti kita buang dulu ayat itu. Apa yang keluar dari mulut, itu meluap dari hati. Makanya seseorang bisa dilihat dari spontannya. Itu dalam hatinya. Jadi apa di dalam hatimu, itulah engkau. Makanya bicara perubahan hidup itu dimulai dari hati, bukan dimulai dari tekad. Oh, aku mau hidup benar, mulai besok aku mau puasa. Dalam nama Yesus, aku mau 2-3 jam satu hari, aku mau bikin ini. Gagal. Berubah itu bukan dimulai dari tekad-tekad, tapi dimulai dari merubah hati. Apa yang diingini hati. Itu bukan kata saya hanya mengutip kata Agustinus, Bapak Gereja, abad yang keempat. Bahwa perubahan itu bukan soal tekad, bukan, tapi apa yang diingini hati. Kalau hati kita mengingini mengasihi Tuhan, hati kita udah mengingini nih mengasihi Tuhan, ya, hati kita mau mengasihi Tuhan, maka kehendak kita, maka pikiran kita akan membenarkannya. Iyalah,
Sudah seharusnya engkau mengasihi Tuhan. Karena dia sudah mati untukmu. Kemudian kehendak kita akan melakukannya. Kemudian tubuh kita datang ke gereja. Kan gitu ya. Lalu kita merasakan bahagia. Jadi semua di hati. Kalau seorang hatinya ingin apa? Hatinya cabul terus. Lalu pikirannya kamu membenarkan. Ya cabul sekali-sekali gak apa-apa lah. Kamu masih anak muda. Gimana sih? Ya juga ya katanya. Akhirnya apa? Kehendaknya melakukan. Lalu tubuhnya melaksanakannya. Lalu dia rasa asik. Ya kan? Dia pergi kemana gitu ya. Dengan musik yang separuh gini-gini saudara. Musiknya kayak apa itu? Ajub, 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 ajub. Gitu-gitu. Dia senang sekali. Ajub, ajub, ajub. Kenapa separuh? Karena baru dia makan obatnya setengah. Jadi separuh. Nah gitu. Oh enak juga dia pikir. Akhirnya dia makan bulat. Full lalu. Ajub, 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 ajub. Ya namanya pertama diajak kan makan separuh dulu. Separuh dia. Jadi gak stereo. Goyangnya gak stereo. Lama-lama dia pulang begini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian mari kita perhatikan ayatnya yang ke-13 sekarang. Nah perhatikan ayat 13. Filipi Titus 2 ayat 13 tadi. Ya. Jadi kita mengatakan no, lalu kita hidup dalam kehidupan yang baru. Itulah yang kita lakukan, yaitu dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan disinilah penggenapan itu terjadi. Penggenapan apa? Penggenapan kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita katakan no, lalu kita berjalan terus sampai datanglah penggenapan itu. Nah, semoga anak muda di sini engkau jalankan ini terus. Ketika kau menjalankan ini pasti dalamnya engkau kerja baik-baik. Kiranya Tuhan menggenapkan engkau menjadi orang-orang besar. Tapi saya berdoa, jangan ada orang besar di sini kalau nggak takut Tuhan. Itu bahaya, membuat kau jadi jahat nanti. Setuju nggak nih? Jadi kami pendeta yang mau berdoa, jadilah engkau besar. Mesti tekad dulu takut Tuhan. Kalau nggak bahaya itu akan membawa engkau makin jauh dari Tuhan. Karena tenaga dalam uang itu besar sekali. Berapa banyak hamba Tuhan, kami pun KO dengan duit. Pelayanan pun KO. Kalau nggak saya mau bercerita ini, cuman ini live kan? Live ya? Ya saya kalau bikin contoh tadi benar, ada cerita lucu. Rasanya nggak enak. Tapi nggak apa-apa lah kali ya. Ini saya singkatkan. Ini waktu saya tinggal 2 menit, boleh tambah 5 lah ya. Biar saya cerita sedikit. Gara-gara uang, kami pendeta pun banyak yang KO. Ngeri tenaga dalam duit ini. Makanya jangan sampai kita punya banyak uang, tapi nggak takut Tuhan, itu akan menghancurkan kita. Iya, ceritanya begini. Jadi adalah seorang oma, susah hidupnya. Lalu anaknya pergilah merantau. Setelah merantau, anak lumayan ada uang. Ya, lalu di tempat oma ini ada kebaktian-kebaktian tengah minggu. Lalu anak yang di perantauan kirim uang, mama, aku kirim uang 100 juta. Dia bilang gitu kan? Lalu buat bangun rumah 50 juta. Nanti undanglah, kalau sudah selesai, undanglah Pak Pendeta ucapan syukur. Dia bilang gitu. Lalu 20 juta buat oma. 20 juta buat makan-makan nanti. Di persekutuan kita itu di rumah. 10 juta kasihlah persembahan kasih buat Pak Pendeta. Ya sudah, ini oma susah toh. Datanglah ke gereja, udah selesai pembangunan rumah, udah selesai renov semua, udah tinggal mau bikin ucapan syukur lah. Datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, coba tolong dulu lah. Ya, pimpin lu ucapan syukur di gereja. Tanggal 15 Pak Pendeta. Pak, oma nggak bisa. Tanggal 15 saya full, nggak bisa. Ya kan? Tanggal full nggak bisa. Oh, akhirnya sedih lah oma karena Pak Pendeta nggak bisa. Dia pulang. Belum sampai rumah, datang lagi dia. Itu Pak Pendeta lihat. Wah si oma datang lagi, apalagi itu. Karena orang oma ini orang paling miskin di situ. Pak Pendeta, tolong Jo. Dia bilang gitu kan, tolong dulu Pak Pendeta. Persekutuan doa bikin ucapan syukur gini. Gak bisa oma penuh. Tanggal 15 saya penuh oma. Bayangin di desa bisa ngomong penuh juga, luar biasa itu. Nah, akhirnya si oma bilang gini, begini Pak Pendeta. Kan anakku merantau. Dia kirimlah 100 juta.
50 juta untuk renov. 20 juta untuk saya. 20 juta lagi untuk kepentingan yang lain dan makan-makan nanti semua gereja. 10 juta nanti untuk Pak Pendeta. Oh, sebentar Oma, tanggal berapa tadi Oma? Tanggal berapa tadi Oma? Tanggal 15, Pak Pendeta. Kita kira tanggal 16. Kalau tanggal 15 kita kosong. Kacau enggak? Tenaga dalam ini tuh. Hati-hati sama uang. Makanya Tuhan bilang, engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mammon. Bukan Tuhan dan iblis, tapi Mammon. Jadi dari muda, takutlah akan Tuhan. Semoga Tuhan menggenapkan bagi kalian menjadi orang-orang hebat. Nathan menjadi pengacara kayaknya sekolah hukumnya. Oh enggak juga, oh ya, paten. Jadi pengacara yang hebat nanti, tapi di garis bawahi, takut akan Tuhan. Kalau enggak gawat. Betul saudara. Tapi kalau kita takut Tuhan, kebahagiaan kita Tuhan. Dan akhir kata, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Anak muda yang dikasih Tuhan. Ayatnya yang 15, yang terakhir. Ayat 15, ya. Jadi kalau yang pertama tadi, kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, kasih karunia Allah menguduskan kita dengan cara mendidik kita. Kemudian yang ketiga, kasih karunia Allah memampukan kita menanti penggenapan pengharapan kita sampai Tuhan Yesus datang. Tapi dalam kehidupan ini kiranya Tuhan menggenapkan berkat-berkatnya bagi kita. Tapi penggenapan kita yang sempurna, kita terus setia sampai Tuhan datang seperti lagu tadi. Lalu yang kelima, kasih karunia Allah menolong kita untuk memberitakan kabar baik itu, yaitu kasih karunia itu. Kasih karunia itu adalah kabar baik bagi semua orang. Ayat 15 dikatakan, beritakanlah semuanya itu. Nah, sharinglah sama teman-teman kalian. Ceritakanlah tentang kasih karunia Allah itu. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.